70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Ustaz, 70.000 dikit. Sahabat Umar nanya, ya Rasulullah, agak minta lagi apa? Kata Rasulullah apa? Dan Allah ngasih kepadaku, aku minta tambah dari 70.000, satunya itu berkembang menjadi 70.000 lagi. Kata sahabat Umar, enggak minta lagi ya Rasul. Sama, dari 70.000 yang kedua itu berkembang menjadi 70.000 umatku masuk ke dalam surga tanpa hisab. Siapa yang masuk surga tanpa hisab? Mereka-mereka yang rutin melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita masuk yang itu. Amin ya rabbal alamin. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lanjutkan nih Pak hadisnya. Pilihan masuk surga setelah sholat Pak, setelah sholat. Sholat itu utama. Orang kalau enggak sholat, ada amalannya zikir misalnya. Bahkan lebih dahsyat lagi amalannya puasa. Kalau dia enggak sholat, maka sholatnya enggak, amalnya enggak diterima. Fa kullu amalin la ya'juruhullah. Kalau orang enggak sholat, setiap amal enggak dapatkan pahala kalau dia enggak sholat. Dan lebih dahsyatnya lagi, setiap dia berdoa, doanya enggak naik ke langit. Kemarin di Baitur Rahmah kita bahas nih, 15 hukuman orang yang ninggalin sholat. 6 di dunia, 3 ketika ajal, 3 di kuburan, ketiga lagi ketika dibangkitkan dari kubur. Terus kemudian apalagi orang yang enggak sholat itu, yamsahullahu simas salihin min wajhi. Orang yang enggak sholat, ngeremehin sholat, ngentar-ngentarin sholat, Allah hilangkan simas salihin itu, tanda orang soleh dari mukanya. Orang kalau enggak sholat mukanya serem kayak batu kuburan. Kenapa? Karena enggak pernah wudu. Gitu Pak, hadirin jamaah rahimakumullah. Ra'aitu rajulan, aku melihat orang laki-laki min ummati qad ihtawshathu zabaniyah. Aku melihat umatku sudah dihadirkan malaikat zabaniyah, malaikat yang menghukum. Fajatul malaikatu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat datang dengan membawa pahala zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwashathu malaikatul adzab faja'tu salatuhu. Dan aku melihat ada orang dari umatku sudah menampak azab, kemudian datang pahala salatnya. Fa khalasathu, maka salatnya itu kemudian membuat dia terampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhathu atshan kullama ja'ila haudin lam yasilu minaz zaham faja'u siyamahu fasaqahu. Lalu datang juga ada umatku yang aku lihatkan, kata Nabi, umatku kehausan, setiap dia datang ila haud. Haud itu milik Rasulullah, telaga haud. Enggak nyampe-nyampe mau ngambil, enggak nyampe-nyampe minaz zaham, karena saking padatnya umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba faja'ahu siyamahu, ternyata datang pahala puasanya Pak. Fasaqahu, lalu diberikan telaga haud itu. Nah, itu diantara amalan-amalan kita nanti yang akan menolong kita. Tapi dari seluruh amalan itu, yang paling menjadi tolak ukur amalan kita adalah sholat. Sholat kita. Mudah-mudahan sholat kita menyebabkan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. As-sukutu baina takbir wa du'ail istiftitah. Sunnah yang ke-57, sukut diam baina takbir wa du'ail istiftah. Allahu akbar.
Diam, Pak. Jangan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar biqadri subhanallah. Diamnya kita. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar. Tapi subhanallah jangan dibaca. Ukuran lamanya itu baca subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. At-ta'awudz wa Abdullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafathihi wa hamazihi. Kemudian sunnah, Pak, kalau kita mau baca Fatihah baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz, apakah semua boleh membaca ta'awudz di awal surah Fatihah? Setelah itu basmalah saja, tidak apa-apa. Kemudian an yakuna sirran, harus sirri, ya. Sirri itu tidak bersuara. Apanya yang tidak bersuara? Ta'awudnya tidak bersuara. Jangan kencang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, harus pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sukut baina ta'awudz wa du'a al-istiftah. Diam lagi Anda nih. Diam di antara ta'awudz dan doa iftitah. Habis Allahu Akbar kabira, selesai wa anna minal muslimin, kemudian jangan langsung baca ta'awudz, ngasok dulu sebentar. An yakuna biqadri subhanallah, ukurannya sama, ukuran membaca subhanallah. As-sukut baina ta'awudz wal Fatihah. Begitu baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Baca ta'awudznya harus jedah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sunnah. Jangan disamakan bacaan sholat kayak kita baca Al-Quran. Allahu Akbar. Tulisannya Allahu Akbaru, tapi tidak boleh dibaca Allahu Akbaru. Allahu Akbar. Tidak boleh juga, Allah itu kan haknya besar. Allahu kan, tidak boleh ketika takbir Allahu, enggak boleh. Mentang-mentang latihan hak Allahu Akbar, enggak boleh. Yang benar bagaimana? Allahu Akbar, hu-nya ringan. Hu-nya ringan. Barnya nggak boleh kepanjangan. Allahu Akbar, nggak boleh. Makanya dibiasain, Pak, lapat-lapat azan, lapat-lapat koma, iqomah itu juga harus kita benerin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas salatu, hayya 'alal falah. Tapi kalau mau diwasal, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas salatu, tapi hayya 'alas salati. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Ini yang repot nih. Ya. Qad qamatis salah, tu qad qamatis salah. Fatal salahnya. Enggak diwasal, Ustaz, enggak disambung. Ya udah baik.
qad qamatis salah, qad qamatis salah. Itu kalau enggak disambung. Kalau disambung, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Sama kayak kita istighfar. Astaghfirullah hal azim. Astaghfirullah hal azim. Ya, suka dengar nggak begitu, Pak? Suka dengar. Yuk kita benerin. Gimana, Ustaz? Astaghfirullahal azim. Kalau astaghfirullah al-azim, bukan hal azim, tapi al-azim. Alif lam al-azim. Astaghfirullah hal azim. Astaghfirullah hal azim. Kalau mau dijedah, astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Sama seperti baca kulhu. Qul huwallahu ahadunil, qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Suara ahad itu sudah mantul, maka enggak boleh diwasal, enggak boleh ada nun iwad dari tanwin itu. Qul huwallahu ahadunillahus samad, enggak boleh. Kalau mau diwasal, mau disambung, qul huwallahu ahadunillahus samad, ringan. Tapi kalau sudah qul huwallahu ahadunillah, berat, sudah siqal, sudah masuk kepada hukum qalqalah, maka jangan disambung. Lebih baik qul huwallahu ahad, Allahus samad, begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Waslul basmalah bil hamdalah fil Fatihah. Nah, ini kesunahan nih. Ternyata menyambung basmalah dengan hamdalah dalam Fatihah itu sunnah. Menyambung basmalah dengan Fatihah, menyambung basmalah dengan Al-Fatihah itu sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awal basmalah dengan hamdalah dibaca wasal itu sunnah. Ya, sunnah. Tetapi ada perbandingan dari bacaan salat Nabi ketika baca Fatihah. Lalu mana nih yang kita ikutin? Inilah ikhtilafah. Fikih itu memang penterjemahan cara pandang para ulama terhadap jihad itu, ijtihad itu. Interpretasi namanya. Rasul kalau salat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Seayat-seayat. Ya, seayat-seayat. Silahkan dipilih. Nah, tapi dalam 500 sunnah ini, ya, nanti penjabarannya itu berbeda dengan dengan salatnya Nabi. Kita boleh mewasalkan bacaan Fatihah kalau memang perlu dan tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya jangan. Contoh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Himnya kepanjangan. Kalau mau diwasal panjangnya cuma 2 harokat. 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kayak gitu, Pak. Jangan kepanjangan. Jadi kalau mau waqaf ya waqaf, kalau mau wasal jangan dipanjangin gitu. Nah, ini yang terjadi, ya, yang terjadi kita bisa menyaksikan itu,
bacaan-bacaan yang dalam hukum bacaan ini disebut dengan kesalahan khafi. Kesalahan khafi itu Abu Ustaz, apa sih Ustaz? Kesalahan ringan. Kalau kesalahan jali, kesalahan berat itu bacaan Fatihahnya tasdidnya tidak dibaca, itu kesalahan jali. Apakah Fatihahnya batal? Batal secara hukum fikih. Kalau kita baca Fatihahnya enggak benar. Terakhir, wa amma istihbabu fi kulli raqatin. Nah, kesunahan membaca ta'awudz itu fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Wa inna ma lam yu'id at-ta'awudz law sajada tilawah li qarbil fasli wa la yu'idul basmalah fi dalam kitab at-tuhfah. Maksudnya adalah ketika pada rakaat berikutnya dalam pembahasan al-azkar misalnya, itu boleh membaca ta'awudz hanya pada rakaat pertama saja. Tapi rakaat yang kedua, ketiga, keempat dalam sholat yang 4 atau 3 itu baca ta'awudznya boleh di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan saya termasuk orang yang mengamalkan baca ta'awudz hanya di awal rakaat, awal sholat Fatihah yang pertama. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kesunahan dalam iftitah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pada bahasan berikutnya sunnah qiraah Fatihah wa ba'da, sunnah membaca Fatihah dan sesudahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.